Shalom. Puji nama Tuhan. Coba saya katakan sekali lagi, shalom untuk menyatukan roh kita. Kita angkat tangan kita ya. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita, tubuh jiwa roh kita, untuk kita boleh datang dalam ibadah kita yang mendasari firman Tuhan untuk ibadah kita. Saya ambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Sekali lagi, 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, persiapkan rohmu, hatimu, tubuhmu untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah darah anak domba. Kita akan menyembah dengan roh kita. Kita datang ke hadiratnya dengan hati yang kudus, yang berserah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu.
Shalom. Ya, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari masuk dalam pertanyaan yang kudus. Haleluya.
bertanya, apakah dahsyat perkara Tuhan dalam kehidupan kita? Amin. Amin. Kita akan pujian kita dahsyat di dalamku. Tuhan Maha dahsyat, perbuatannya dahsyat dalam kehidupan kita. Serahkan kepada pencerita. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sebuah cerita. Kiranya cerita saya ini bisa menjadi inspirasi di setiap kehidupan kita. Cerita saya berjudul tentang Benih dan Kaisar. Pada suatu hari, seorang kaisar di negeri timur jauh yang sudah mulai tua bermaksud memilih calon pewaris tahtanya.
Rupanya tinggal memilih salah satu dari para pembantunya yang setia ataupun anak-anaknya. Ia malah memutuskan untuk memilih dengan sebuah cara yang tidak lazim. Ia kemudian memanggil semua orang muda dalam wilayah kekaisarannya untuk hadir dalam sebuah pertemuan raya. Hampir tiba saatnya bagiku untuk turun dari tahta ini. Maka aku harus memilih seorang kaisar yang baru. Aku memutuskan untuk memilih salah seorang di antara kalian, kata kaisar. Orang-orang muda itu terperanjat mendengarnya. Tetapi lanjut sang kaisar, hari ini aku akan memberi setiap orang di sini sebuah benih. Ini sebuah benih yang istimewa. Aku ingin setelah pulang nanti kalian akan menanam benih ini dan menyiraminya. Setelah 1 tahun sejak hari ini datanglah ke istanaku lagi dengan membawa tanaman yang telah tumbuh dari benih yang kuberikan itu. Aku akan menilai tanaman yang kamu bawa itu dan menentukan siapa yang telah pantas menjadi kaisar baru untuk menggantikanku. Salah seorang pemuda yang ikut dalam pertemuan raya itu bernama Ling. Seperti pemuda lainnya, ia juga menerima sebuah benih. Ia pulang ke rumah dan dengan penuh sukacita ia menceritakan segala sesuatunya kepada ibunya. Sang ibu membantunya mendapatkan sebuah pot dan mengisinya dengan tanah yang sangat subur. Ling menanam benih itu dengan sangat hati-hati. Ia tidak lupa menyiraminya setiap hari. Setelah hampir 3 minggu berlalu, orang-orang muda yang lain mulai bercerita tentang benih yang mereka tanam dan tentang pertumbuhannya. Sebegitu jauh Ling tetap merawat potnya, namun ia belum pernah melihat tanda-tanda pertumbuhan benihnya. Minggu demi minggu pun berlalu. Keadaan tidak berubah sama sekali. Makin banyak orang lain yang mempercakapkan tanaman mereka. Hanya Ling sendiri yang tidak bisa bercerita tentang tanamannya. Ling merasa gagal. 6 bulan sudah berlalu, namun tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam pot tanaman Ling. Ia merasa bahwa dirinya sendiri yang telah mematikan benih itu. Setiap orang memiliki tanaman yang makin hari makin bertambah tinggi dan besar. Sementara itu, Ling tidak punya apa-apa. Bagaimanapun Ling tidak pernah menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Ia hanya terus menunggu dan berharap pada suatu hari nanti benihnya itu akan tumbuh. 1 tahun akhirnya berlalu. Semua orang muda dari seluruh negeri membawa tanamannya kepada kaisar. Ling memberitahu ibunya bahwa ia tidak akan pergi ke istana dengan membawa pot yang kosong itu. Tapi sang ibu menyemangatinya untuk pergi dan membawa potnya serta berani berkata jujur tentang apa yang telah terjadi. Ling menjadi sakit perut, namun ia tahu apa yang dikatakan oleh ibunya memang benar. Ling membawa pot kosong itu ke istana. Sesampainya di istana, Ling menjadi kagum melihat aneka tanaman yang telah tumbuh pada pot teman-temannya. Semuanya tampak indah, baik menurut ukurannya, bentuknya. Ling meletakkan potnya yang kosong itu di lantai dan banyak orang menertawakannya. Sedikit saja orang yang merasa kasihan dan bersimpati kepadanya dengan berucap, paling tidak kamu telah berusaha, bukan? Ketika sang kaisar muncul, ia memeriksa ruangan itu dan menyalami setiap pemuda yang ada di sana. Ling mencoba menyembunyikan dirinya di deretan belakang. Hari, betapa indahnya tanamanmu itu, kata sang kaisar. Hari ini juga engkau terpilih sebagai kaisar yang baru. Semua orang terkejut. Mata kaisar mengarah kepada Ling. Dia kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membawa Ling ke hadapannya. Ling ketakutan. Kaisar tahu kalau aku gagal. Apakah dia akan membunuhku? Kata Ling dalam hati. Ketika Ling sampai di hadapannya, kaisar menanyakan namanya. Ling menjawab, nama saya Ling. Mendengar jawaban itu, semua orang tertawa dan mengejeknya.
Kaisar kemudian meminta semua orang untuk tenang. Ia memandang Ling sejenak, kemudian dengan lantang berkata, "Lihatlah, kaisar kalian yang baru namanya Ling." Ling tidak bisa mempercayainya. Ling tidak pernah melihat benihnya tumbuh sedikit pun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaisar yang baru? Sang kaisar kemudian berkata, "Pada hari ini, setahun yang lalu, aku memberikan kepada kalian masing-masing sebuah benih. Pada waktu itu, aku meminta kalian untuk membawanya, menanamnya, menyiraminya, dan membawanya kembali kepadaku pada hari ini. Tetapi aku memberikan kepada kalian semua benih-benih yang kosong, sehingga tidak mungkin untuk tumbuh. Kalian semua, kecuali Ling, membawa kepadaku pohon, tanaman, dan bunga-bunga. Ketika kalian melihat bahwa benih yang berasal dariku itu tidak tumbuh, kalian menggantinya dengan benih yang lain. Ling adalah satu-satunya orang yang dengan berani dan jujur membawa kepadaku sebuah pot dengan benih yang berasal dariku. Maka dialah yang akan menjadi kaisar kita yang baru sejak sekarang, namanya Kaisar Ling." Pelajaran untuk kita dari cerita yang saya bawakan adalah, seringkali kita berada di posisi Ling, merasa tidak ada kemajuan meski sudah bekerja keras, sementara orang lain tampak jauh lebih maju. Namun selama kita tetap berada di jalur yang benar dan jujur, kita sebenarnya jauh lebih berharga daripada tanaman indah yang dibangun di atas kebohongan. Kejujuran mungkin terasa pahit di awal, tapi ia akan membawa kehormatan yang abadi. Kesimpulan, kisah Ling mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak selalu melihat hasil yang memukau mata manusia, seperti tanaman yang besar dan indah, tetapi Ia melihat proses dan kejujuran hati. Seringkali pot kosong yang dibawakan dengan jujur jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada kesuksesan dibangun di atas kepalsuan. Lukas 6 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya yang sudah membagikan cerita bagi kita. Intinya kejujuran itu adalah hal yang harus kita lakukan dan harus kita pertahankan agar menuju kesuksesan. Amin. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi rema, kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Syukur Tuhan, kita akan pujian kita, Roh-Mu yang kudus penuhi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah landasan hidup kami, pelita bagi kami, dan menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Izinkan saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu. Beliau ini ibu saya di dalam suatu organisasi yang besar, dalam organisasi gereja yaitu GPI Bethel Indonesia di Provinsi Banten. Beliau adalah ketua kita BPD Banten. Seorang pertama saya katakan seorang wanita yang hebat, seorang istri yang luar biasa, seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya, seorang nenek yang sudah punya cucu. Kurang apa? Tuhan berkati. Masih ada jabatan yang Tuhan berikan untuk menjadi ibu bagi gembala-gembala di Banten. Saya perkenalkan Ibu Pendeta Elizabeth Manik MTH. Saya tidak akan berlama-lama. Saya percaya beliau akan memberkati kita. Amin. Amin. Kasih. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala di hadapan Allah kita mohon Allah berkenan. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sang kebenaran, yang adalah firman itu sendiri, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami ada di hadirat-Mu. Itu semua oleh karena anugerah-Mu. Oleh karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau dengar Allah menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Berfirman Engkau Tuhan, urapi setiap kami, urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Setiap firman yang akan disampaikan beroleh tempat yang terbaik di hati kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, salam hormat kepada Bapak saya, Pak Lembong. Waktu saya jadi PDP, PDM sampai saya PDT, beliau adalah pendeta pembina saya. Ya, jadi kalau Pak Bosi bilang saya ibunya, bapaknya adalah bapakku. Ya, dalam organisasi ya begitu ya. Jadi terima kasih, saya dibina sampai 2008 saya anak binaan dari Pak Pendeta Lembong. Terima kasih Pak, saya ada itu karena karya, karena ketulusan, karena support dari Pak Lembong membimbing saya sebagai pendeta pembantu waktu itu. Sekarang disebutnya pendeta pratama. Sampai saya pendeta muda, sampai saya pendeta di 2008. Saya sekarang menggembalakan di GBI Artaloka di Liga Mas Victoria Pak situ. Jadi gereja kami sudah 25 tahun November kemarin. Kami bersyukur Tuhan baik. Saya ingat persis waktu saya pertama dibina sama Pak Lembong. Pak Lembong ada cerita begini, saya nggak pernah lupa itu. Saya sekarang jadi pembina di GBI ini, di gereja ini. Gereja kami tahun ini adalah tahun yang ke-11 gitu. Waktu itu ya saudara, jadi berarti 11 tambah 25 begitu kurang lebih ya umur gereja ini ya. Jadi saya bersyukur saudara, kita masih sama-sama di hadirat Tuhan hari ini. Ya, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini ya, GBI Karawaci Baru. Jujur saudara, ini adalah saya sedang bayar utang ke Pak Gembala. Waktu saya terpilih, entah kenapa Pak Bosi ini mendekati saya. Dia bilang, Bu, atur waktu ke Karawaci Baru. Saya bilang, oke, tapi nanti ya. Soalnya kaget juga saya jadi ketua BPD itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan setelah itu jadwalnya penuh. Kaget, saudara. Biasanya saya semangat di dapur, sekarang dapur saya sering tinggal. Ya, karena saya harus layani banyak gembala-gembala, banyak gereja-gereja. Ya itulah Tuhan. Jadi saya ingat-ingat, Mei itu saya kosongkan saudara.
Karena saya sedang pendidikan sekarang. Jadi dosennya bilang, nanti kita kan meja hijau di bulan Mei. Jadi saya kosongkan karena saya mau fokus meja hijau di luar kota gitu. Ternyata awal Mei diumumin lagi, kita 12 Juni. Wah, saya lihat kosong. Ini Pak Bosi masih kosong nggak ya? Jadi saya yang minta. Saya bilang, Pak Bosi masih bisa diaturkan. Saya punya utang sama Bapak nih. Itu 3 tahun lalu. Oh, dengan sukacita. Wah, cocok lah, saya pikir begitu ya. Jadi BI Karawaci Baru 17 Mei tetap melekat kepada Kristus. Khotbah saya adalah khotbah yang hidup hari-hari, saudara ya. Karena kita lebih banyak di kehidupan hari-hari daripada kita di tempat lain, begitu ya. Dalam arti kita itu membina iman percaya kita memang dalam hidup hari-hari. Itu sebabnya kita akan belajar dengan kehidupan ini, saudara, melalui khotbah. Kita akan baca ayat firman Tuhan, ayatnya lumayan panjang, saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ya, kita akan baca. Bapak Ibu boleh ikuti pelan-pelan dari pembacaan ini. Saya akan baca 8 ayat ini. Tapi Bapak Ibu, yuk kita perhatikan baik-baik. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ranting itu maksudnya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini keren nih Bapak Ibu, kita semua sudah bersih karena firman. Katakan amin. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kapan Allah dimuliakan dalam hidup kita? Saat kita berbuah banyak dan kita menjadi murid. Ya, yuk kita belajar, saudara. Slide berikutnya. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Ranting tidak bisa hidup sendiri. Kalau terlepas dari pokok, ranting itu akan kering. Ya, kalau terlepas dari pokok, demikian ya terlepas, saat itu dia kering, saudara. Demikian juga hidup kita tanpa Tuhan. Saudara, setiap orang saat ini sudah punya gadget. Ya, 90% orang, apalagi di perkotaan lah ya, pegang gadget. Dari umur begitu sekolah dia, karena ini fasilitas untuk pendidikan. Ya saudara, sampai ajal menjemput kayaknya ya baru ini ditinggal. Pertanyaan saya, yang membuat ini keren gadget kita, kira-kira apa ya? Kalau cuma maaf Samsung mah gitu, apa merek maksudnya yang membuat dia keren? Kayaknya enggak ya. Nokia juga bisa keren. Ya,
Samsung, Oppo, apa lagi? Merek-merek. Saudara. Lalu kalau bukan merek yang buat dia keren apa dong? Fungsi. Fitur-fiturnya bagus, fungsinya bagus gitu. Boleh, tapi masih kurang tepat. Apa Bu? Apa Pak? Yang tenang dong, sudah saya dengar. Pemiliknya. Pemiliknya. Biar penontonnya kalau yang presiden Keren. Bisa juga, tapi masih kurang tepat Pak. Masih ada yang lebih tepat. karena segala sesuatu Wis. Teologis banget Pak. Segala sesuatu ada di dalamnya, makanya dia keren saudara. Tapi daripada Bapak Ibu, Bu Elizabeth bikin kita muter-muter nih. Saya kasih tahu aja lah yang paling tepat ya. Sekeren apapun, buatan apapun, fitur-fiturnya sekeren apapun, selebar apapun itu gadget kita saudara, tapi yang membuat dia keren adalah energi. Setuju nggak? Kalau nggak ada baterainya, nggak bisa pakai. Mau sekeren apa kayak mereknya, walaupun mereknya double gitu. Ya saudara, tapi kalau dia nggak ada baterainya, nggak terisi, nggak keren saudara. Demikian kita, orang yang terlepas dari Kristus Yesus, saat itu juga dia mati. Karena energi kita itu Yesus Kristus. Di luar aku, kamu kering. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, siapa pemakainya, maka itu yang membuat dia keren. Itu kan tadi ada jawaban. Walaupun engkau direktur, maaf. Tapi kalau tidak di dalam Yesus, engkau nanti saya kosong. Karena apa? Hidup kita dari Yesus. Ranting tidak bisa hidup sendiri kalau terlepas dari pokok. Ranting akan kering. Jadi gak ada yang perlu dibanggakan dalam hidup ini, kecuali satu, yaitu aku di dalam Yesus. Yesus di dalam aku. Hanya itu kebanggaan kita saudara. Hanya itu. Kemarin saya melayat Kamis, Jumat, ada seorang gembala Pak Roni sama timnya. Saya berangkat ke sana. Teman-teman bercanda, Bapak Roni ini memang orang kan semangat gitu, antusias, gelarnya juga berderet, di depannya ada DR, kan keren saudara. Tapi dengar saudara, saya nggak sedang merendahkan gelar, bukan ke sana. Tapi maksudnya sekeren apapun itu fasilitas, pencapaian, seperti Pak Roni umur 51 harus ditinggal semua. Harus ditinggal. Istrinya cantik banget, anaknya cantik banget. Gereja lagi bertumbuh, lagi renov. Meninggalnya di tempat renov, lagi bersih-bersih jatuh di tempat renov di gereja, dibawa ke rumah sakit udah nggak ada. Jadi maksudnya kehidupan ini saudara benar-benar tidak ada yang bisa digenggam, nggak bisa dipertahankan. Beberapa waktu yang lalu saudara ada jemaat kami 1 bulan lebih di ICU, menghabiskan 300 sekian juta, dan pada akhirnya pulang juga. Ada anak-anak yang bilang, aduh, kalau tahu begini nggak usah dibawa berobat begitu kan saudara. Sampai jual rumah susah. 300 juta lebih katanya, kagak gitu. Jual rumah. Tidak ada yang bisa digenggam. ICU pun nggak bisa nahan. Pelontorin terus dana saudara. Jadi kalau kita sadar hal ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
kita harus mengerti, menjaga diri kita supaya hidup ini gak sia-sia. Mari kita belajar. Kita perlu melekat kepada Yesus, sumber dari kehidupan itu. Mengapa perlu melekat kepada Kristus? Next slide. Karena melekat kepada Kristus memberi kehidupan. Wow. Jadi hanya melekat kepada Yesus Kristus kita beroleh kehidupan. Pertanyaan sederhana saya, tolong dipikirkan sejenak. Kalau kita patahkan satu cabang ranting dari satu pohon, saudara, lalu dia jatuh, terpisah dari pokoknya. Pertanyaan saya, ranting yang terpisah itu sudah mati apa masih hidup? Renungin dulu, jangan langsung jawab. Renungin dulu. Dipatahin. Terpisah. Udah merenungnya? Udah. Masih hidup apa masih udah mati? Masih hidup. Ini beda aliran ya. Dia sudah terpisah dari sumber kehidupan. Kelihatan dia masih hijau, tapi sesungguhnya dia sudah terputus dari kehidupan. Bisa dicangkokkan lagi, saudara, sehingga dia bisa hidup lagi. Tapi dia harus disambungkan, saudara. Ya, jadi sesungguhnya dia sudah terpisah dari sumber kehidupan. Artinya dia sudah tidak hidup. Jadi saudara, kenapa kita perlu melekat kepada Yesus? Karena Yesus sumber kehidupan itu. Ayat 4-nya dikatakan begini, saudara, yang kita sudah baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita nggak bisa berbuah. Kita nggak bisa hidup. Jadi saudara, melekat kepada Yesus sumber kehidupan itu akan membuat kita hidup. Karena hidup kita ditransfer dari kehidupan Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sumber kekuatan rohani kita bukan diri sendiri, tetapi Tuhan. Jadi saudara, kalau kelihatan kita sibuk, pelayanan dan lain sebagainya, saya pun sibuk, saudara, dalam pelayanan, tapi dengarkan saya. Pelayanan yang sangat sibuk bukan itu sumber kehidupan kita, bukan. Itu menandakan, saudara, sebagai syukur kita kepada Allah, sebagai bakti kita, sebagai terima kasih kita karena kehidupan itu sendiri, bukan untuk hidup, saudara. Ya saudara, kita ini bisa hidup jika kita bergantung sepenuh kepada Allah. Terkonek. Karena di luar Dia kita gak bisa hidup, kita gak bisa berbuat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita terus melekat kepada Yesus. Kalau kita tetap melekat dengan Tuhan, maka kita akan membuktikan itu. Perhatikan ini, saudara. Ya, next slide. Hidup doa terjaga. Bapak Ibu, dengan rendah hati saya bertanya sekaligus mengajak, bagaimana hidup doa kita? Bagaimana? Jangan itu menjadi rutinitas. Oh, saya masih berdoa, Bu, 3 kali. Sarapan pagi, siang, makan malam. Tidak itu, saudara. Tetapi ada hubungan yang benar-benar erat, personal dengan Yesus Kristus. Kita menyatakan, ajarlah Tuhan penuh kuasa. Waktu kita menyembah Tuhan dengan pernyataan kita kepada Allah. Nah, itu salah satu bahwa kita sedang terkonek dengan sumber kehidupan itu. Jadi bukan cuma doa makan, berkati makanan ini, kamu
kangkung dan babi goreng ini. Bukan. Kan saudara. Betul, itu bagus. Tetapi bukan itu yang menandakan bahwa kita memiliki hubungan yang pribadi, yang erat, yang intim dengan Tuhan. Jadi bagaimana dengan doa kita? Ayo, tetap melekat dengan Tuhan, ditandai dengan hidup doa yang terjaga, hati yang tetap kuat, iman tidak mudah goyah. Ini penting Bapak Ibu. Saya dalam pelayanan ini, saya sudah bilang tadi, gereja kami masuk ke tahun 26. Awal-awal pelayanan, ya Pak Lembong tahu banget lah sejarah perjalanan GBI. Kalau awalnya yang jadi gembala itu adalah suami saya dan tim 3 orang, 2 tahun. Tapi suami saya bilang begini, saya tidak maksimal karena saya masih sibuk di sekuler ya. Suami saya masih bekerja, jadi dia mundur. Yang 2 juga mundur. Akhirnya terpilihlah saya, itu ceritanya. Jadi saya gembala ini 25 tahun, tidak sesuai dengan umur gereja itu. Karena 2 tahun awal itu suami dan rekan-rekan, ada Pak Agustano, ada Pak Andreas Nugroho. Di situ 3A, Andri, Agus, Andre. Gitu ya. Jadi saya tahun 2002 baru mulai menggembala sampai tahun ini. Saya kadang-kadang begini Bapak Ibu, ada banyak jemaat itu nggak pernah cerita tentang pergumulannya ke saya. Tetapi begitu mereka berkemenangan, mereka baru cerita. Bu, tahu nggak? Kemarin saya ngalamin ini, suami saya ngalamin ini. Tapi kami sudah berkemenangan. Saya bilang, kenapa kamu nggak cerita? Saya tahu Ibu Gembala banyaklah kerjaannya. Tahu Ibu Gembala ajari kami supaya kami doa dulu sama Tuhan. Jangan sebentar-sebentar cerita ke Gembala. Pusing Gembala, wih keren. Tapi ada saudara, maaf, urusan ketombe aja diceritain ke gembalanya. Bu, gak bisa berdoa soalnya gatal. Maaf, ada loh jemaat, semua diceritain. Urusan ketombe mah tinggal ke Indomaret. Beli apa di sana? Clear semua. Ini maksudnya kecil-kecil aja diceritain. Hari ini dengan kita belajar, dengan orang yang melekat kepada Tuhan, imannya tidak mudah goyah. Pergumulan adalah pergumulan. Karena kita tahu saudara, kita ini hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Di sini ada kematian, di sini ada sakit penyakit, di sini ada kegagalan dan lain sebagainya. Siapa target daripada semua ini? Manusia semua. Jangan bilang saudaraku, ada orang-orang yang tidak di dalam Tuhan yang sakit. Kita orang-orang Kristen pelayanan, pertanyaan saya, pernah sakit? Mungkin kita bilang, jangan gitu Bu pertanyaannya. Siapa yang sedang sakit? Itu bukan pernah. Iya, jadi kita ini juga bisa sedang sakit. Sebelum kesini tadi minum amlodipin dulu. Obat apa menjaga kita. Jadi dengar saudara, tapi orang yang melekat kepada Tuhan memiliki kekuatan ekstra. Dia tidak berjuang dengan dirinya sendiri. Karena saudara, imannya itu tidak goyah karena ada sumber energinya, yaitu Yesus Kristus. Kita masuk yang kedua. Mengapa kita perlu melekat kepada Kristus? Yang kedua, melekat kepada Kristus membawa pemurnian. Makin dalam nih kita nih. Ya saudara, ayat 2 dikatakan begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dengar saudara, yang pertama kalau nggak berbuah dipotong, ya kan? Nggak guna loh, habis-habisin energi aja begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang berbuah? Ternyata dibersihkan juga. Dibersihkan. Ada yang dibuang juga. Saya itu nanam pohon limau di depan rumah saudara. Kayaknya udah setahun ini pohon gak berbuah. Saya izinkan dia di situ. Udah 3 tahun kok begitu, gak pernah menunjukkan buah saudara. Mas, saya mau ganti lah. Ngapain di potnya gede? Gitu. Saya ambil itu benihnya dari teman. Di teman sampai nggak kemakan karena banyak sekali buahnya.
benih yang sama saya bawa ke rumah. Di rumah belum pernah dia menunjukkan buah kecil pun. Kecewakan saya, ngapain saya beli pohon? Begitu saya lihat saudara, setiap di belakangnya itu putih-putih. Oh, ini makan putih. Jadi daunnya itu dimakanin. Daunnya aja dimakanin, bagaimana dia mau menghasilkan buah kan? Jadi saya semprotin, saya guntingin saudara, saya buang-buangin saudara. Semoga dia berbuah. Belum juga sih, baru saudara. Begini nih saudara, kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin berbuah, supaya semakin memuliakan Tuhan. Karena buah kita lah yang akan memuliakan Tuhan. Dibersihkan saudara. Apa itu yang dibersihkan? Kalau masih ada kesombongan, kalau masih ada niat-niat tersembunyi, terselubung, yang orang lain gak tahu, padahal itu niat gak murni saudara. Bersiap-siaplah ada pembersihan dalam hidup kita. Saya ini saudara gak bangga sih, gak bangga, tapi saya tetap bersyukur. Begini, saya sudah operasi lutut dua-duanya, sekali operasi. Dokternya ngomong begini ke saya waktu saya di konsultasiin, wah saya pikir sudah sepuh, begitu jawabnya. Ini kecepatan nih datangnya, sakitnya. Itu 10 tahun lalu saya operasi saudara, tapi operasinya nggak maksimal, akhirnya saya operasi 2 tahun lalu. Operasi ulang saudara di Solo, 2, itu udah masuk pet, udah KW nih, udah nggak ori, udah buatan manusia di dalamnya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dokternya bilang begitu. Saya pikir sudah sepuh. Yang saya bilang tadi, saya nggak bangga sih, tapi saya bersyukur begini. Tuhan Yesus, kalau hal-hal ini nih nggak ada dalam hidup saya, kayaknya saya akan, wah sombongnya luar biasa. Bisa jadi saudara. Saya ini istri sangat dikasihi sama suami saya. Saya udah punya cucu 2. Sampai anak perempuan saya bilang begini waktu dia mengandung, Mami, kami sudah pulang dari dokter. Dokternya pilih tanggal Mami untuk sesar, operasi sesar. Lalu Cici mau pilih tanggal mana? Dia bilang sama lah sama umanya, karena tepat gitu. Padahal saya 9 Mei. Enggak apa-apa, pengumuman lah ya, baru dirayakan kemarin. Gak usah dirayakan di sini, udah. 9 Mei aja Mami. Sebenarnya dokternya bilang dari tanggal 5 sampai tanggal 20 itu boleh. Kami pilih tanggal 9 supaya sama dengan omanya. Wow, jadi ini anak-anak saya juga cinta banget kan sama saya. Jadi kemarin kami tiup lilin berdua dengan cucu saya. Itu dia yang ke-15. Ya, dia udah 15. Selama 15 tahun kami tiap tahun tiup lilin. Tahun lalu saudara, saya di luar kota gak bisa tiup lilin bersama. Tapi cucu saya Benjamin bilang begini, sampai oma pulang baru tiup lilin. Saya terharu saudara. Ini cinta banget, ini cucu laki-laki ya. 15 tahun saudaraku, anaknya. Dengar saudara, kalau nggak ada hal-hal itu, pembersihan lututnya lah, yang masih muda saya udah harus kawin, rasanya saya akan sombong saudara, rasanya. Karena manusia itu emang licik hatinya, ya kan? Dipercayakan aku kamu bangga, dipercayakan salah satu aku bangga gitu. Jadi Tuhan jaga saya, menurut saya begitu. Terima kasih Tuhan, penjagaan ini yang penting Tuhan jaga juga hati saya. Jangan saya bersungut-sungut. Begitu saya terpilih di BPD, 6 bulan kemudian operasi, kan 2 tahun lalu tuh operasi. Sampai pembimas Kristen bilang di pembukaannya, Bu, ini gembala-gembala nakal ya? Kok ibu baru 6 bulan kok udah langsung operasi? Begitu saudara, dia berguyon begitu. Itu operasinya udah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi dengarkan saya, kenapa saya bercerita panjang lebar ini Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu, waktu pembersihan itu datang, tidak kalah-kalah, tidak ninggalin Tuhan, tidak bersungut-sungut. Maaf, orang Kristen bisa bangkrut enggak? Bisa, jujur
adalah kita punya kehidupan, kita punya pengharapan, kita punya kekuatan untuk kita menjalani segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Adalah jauh lebih baik berjalan walaupun di dalam lembah kekelaman, tetapi bersama seorang pribadi, sebut saja ayah yang kuat, dibanding berjalan di jalan yang damai, berjalan di jalan yang baik, tapi harus bergumul sendirian. Jadi saudara, saya pribadi pilih walaupun jalan itu terjal, berbatu, gelap, tapi saya digendong oleh ayah yang kuat. Itu jauh lebih baik buat saya daripada di jalan yang indah, lurus, tapi sendirian. Karena firman Tuhan berkata, ada jalan lurus, tetapi ujungnya jadi lebih baik saudara, walaupun ada kerikil-kerikil, tapi Bapak Ibu saya, kita semua ada di gendongan yang kuasa, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan bersungut-sungut Bapak Ibu, melekat kepada Kristus, yes, membawa pemurnian, kita akan terus dibersihkan. Yesus berkata bahwa ranting yang berbuah itu akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Supaya lebih banyak berbuah. Tuhan sering mengizinkan proses untuk membentuk hidup kita melalui ego dipatahkan. Gak enak kan? Ego dipatahkan, dosa dibersihkan, karakter dibentuk. Pemurnian memang tidak selalu nyaman, memang tak nyaman lah, tetapi menghasilkan pertumbuhan rohani. Ini penting buat kita. Tujuan Allah supaya kita dimurnikan. Itu sebabnya jangan mudah patah semangat waktu proses itu datang. Siapapun bisa mengalaminya. Waktu kita dekat, melekat kepada Tuhan, pada masa-masa proses itu ada, justru saat itu Tuhan akan transfer kekuatan dalam hidup kita. Jangan mudah putus asa. Bagaimanapun sulitnya yang kita hadapi, ekonomi kah, tetap di dalam Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Betul Bapak Ibu? Ini biar menjadi komitmen kita. Ini janji kita di hadapan Allah. Jangan pernah tinggalkan Dia, karena Dialah sumber kehidupan. Poin ketiga, mengapa kita perlu melekat kepada Kristus? Karena yang ketiga, karena melekat kepada Kristus menghasilkan buah. Orang yang tinggal di dalam Tuhan akan menghasilkan buah. Karena ayat 8 ini saya akan baca dalam hal inilah. Ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini harus melekat kepada Yesus, karena di luar Yesus kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita harus sepakat ini Bapak Ibu. Jangan pernah coba-coba berdiri, berjalan, berkarya, berumah tangga, berbisnis di luar dari Yesus. Kelihatannya bisa berhasil, seperti pohon tadi yang ditebang, yang di pohon yang udah ditebas itu kelihatan masih hijau kok, tapi sesungguhnya dia sudah keluar dari kehidupan itu. Dia udah gak punya lagi saluran kehidupan itu. Jadi Bapak Ibu, sesulit apapun hidup kita, ada satu lagu saudara, lagu lama ini sangat mengobok-obok, ngerti, diobok-obok, dikuyau-kuyau rasanya hati saya kalau saya pujikan pujian ini. Lagunya apa itu? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Coba hayati, tak seorang pun mengerti bebanmu. Termasuk suami gak ngerti, termasuk istri gak ngerti, termasuk orang tua gak ngerti, termasuk gembala bisa saja gak ngerti, ya kan? Termasuk jemaat untuk gembala, kok jemaat ini gak ngerti. Tak seorang pun mengerti bebanmu. Lalu ngapain kita setelah itu? Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Yang ngobok-ngobok yang mana?
Yesus mau berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Cukup, nanti WL-nya tersinggung. Tadi udah asik Bu, jangan dirusak. Dengar saudaraku, saya benar-benar sangat terberkati dengan lagu kuno ini. Waktu hati terasa berat, gak ngerti, siapapun gak paham, gak tahu. Tapi saat itu kita harus datang kepada Yesus. Ada satu firman di perjanjian lama berkata, sekalipun waktu beban itu datang seperti hewan aku di dekatmu, tapi aku akan tetap di dekatmu. Wow, saudaraku, artinya udah gak ada harga apa-apa rasanya, seperti hewan kayak dulu gitu. Tapi janji dan komitmen kita tetap tinggal di dalam Yesus. Ini pesan saya buat kita. Pergumulan akan tetap ada Bapak Ibu. Kehidupan gak selalu mudah, bahkan banyak sekali yang gak mudah. Tetapi waktu kita melekat kepada Yesus Kristus, Dialah sumber kekuatan kita. Dia yang sanggup membuat kita berbuah-buah banyak. Buah itu akan terlihat melalui kasih, kesabaran, perubahan hidup, dampak bagi orang lain. Poin yang ketiga ini saya bahas sedikit, saudara. Kasih dan lainnya sudah kita paham lah. Tetapi poin yang ketiga dari buah apa itu? Perubahan hidup. Perubahan hidup. Perubahan hidup bukan berubah gaya, saudara. Kalau dulu dasteran, sekarang pakai gaun cakep, bukan itu. Tetapi perubahan hidup yang dimaksud oleh Tuhan. Dulu gak peduli. Ego yang kita bahas di depan tadi. Dosa, karakter buruk. Tetapi waktu kita nyatu dengan Yesus, nempel erat dengan Dia, perubahan hidup akan nyata. Saya ajari jemaat saudara di GBI Taloka. Doa saya kiranya moga-moga gitu saudara, mereka menghidupi. Saya bilang saudara, karena ada satu anak cerita kepada saya. Dia bilang, Tante, sekarang saya sudah seorang GM, General Manager di satu perusahaan. Ini anak gadis saudara. Tapi Tante tahu batin saya itu meronta-ronta. Setiap saya dipromosi, saya nggak pernah lupa akan tutup dari mami saya. Jadi ceritanya, anak-anak orang Tionghoa itu kalau Imlek kan dapat angpau tuh. Jadi mamanya waktu dia kelas 3 atau kelas 4 SD, mamanya minta, Cici, angpau di sini, mama simpan. Anaknya udah ngerti kan kelas 3 atau kelas 4. Dia bilang, mama simpan aja terus, gak pernah aku dapat duitnya. Jadi dia gak kasih. Kali itu mamanya sampai marah, katanya, sini mama simpan duitnya. Enggak. Mamanya mengeluarkan satu kalimat, dengar. Itu dikeluarkan waktu dia kelas 3 atau kelas 4 SD. Mamanya bilang begini, Mama doakan kamu gak akan pernah berhasil, gak akan pernah bisa pegang duit banyak. Kasar banget kan? Kristen gak? Kristen. Saya ingat itu terus kata, setiap saya dipromosi naik jabatan gitu, sekarang dia udah GM saudara, tapi hantu. Kalimat ini menghantui dia selalu. Paling nanti sebentar, mama kamu kan udah bilang kamu gak akan berhasil, kamu gak akan pernah bisa pegang uang banyak. Udah berhasil saudara, tapi kalimat ini selalu menghantui dia. Jadi tante setiap aku berpromosi, aku tuh jerit-jerit di hati. Aku gak akan pernah berhasil, ini paling sebentar, itu terus kedua. Dengar saudaraku, ya saya layani anak itu, saya terus doakan anak itu. Tapi buat kita, saya mau kasih tahu, Bapak Ibu, saudara, sekesal-kesalnya hidupmu kepada seseorang, kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, jangan pernah izinkan kata-kata kutuk mengalir dari mulut kita. Kita akan dirugikan dan orang yang menangkap kata-kata ini akan dirugikan. Bayangkan ini anak gadis saudara, sekarang udah GM, mungkin dia udah 30 tahun umurnya sekarang. Tapi kejadian itu waktu dia kelas 3 atau kelas 4 SD. Terus membayangi dia.
kamu gak akan pernah bisa pegang uang banyak. Udah punya mobil, punya rumah, tapi terus itu dihantui, saudara. Kata-kata itu, saudara, kasihan kan? Hari ini, saudara, ini yang saya bilang ke jemaat, saya ajari jemaat, sekesal-kesalnya apapun dirimu, perubahan hidup itu harus terjadi. Jangan lagi kata-kata kita, anak setan loh. Yang ngomong itu siapa? Mamanya. Berarti kayaknya ada dendam khusus. Benar, saudara. Sekesal-kesalnya apapun kita, jaga itu. Kita bisa nggak marah? Ya bisa saja, saudara, kita daging. Tetapi marahnya kita, marah yang sudah ditunjukkan dengan perubahan hidup. Saya tuh mikir kalau mengungkapin sesuatu, saudara. Sampai saya puji Tuhan, cerita sedikit nih Pak Lembong di BPD itu sesuatu nih. Kalau ketemu dengan rekan-rekan, kadang-kadang maaf ya, yang bisa bikin naik tensi juga kadang-kadang. Ya, saya dipercayakan oleh Tuhan mendampingi para gembala ini. Kita udah kasih paham nggak paham-paham? Ya, jadi rekan-rekan saya, khususnya KSB saya, ada Pak Haryanto di sana, Dokter Haryanto, ada Dokter Napa, ada Dokter Doni. Mereka kan manggil saya Mami. Mami, udah. Mami tenang. Kami yang maju. Karena apa, saudara? Saya tuh muter. Ngomong apa ya? Memberikan pemahaman tapi gak sakit hati gitu. Itu susah kan? Contoh gini. Dek, mandi kamu ke anak nih. Iya, Mam. Dek, mandi kamu. Iya, Mam. Kok gak paham-paham? Dek, mandi kamu. Sampai 7 kali. Dek, mandi kamu gak ngerti. Kira-kira apa nih supaya paham gitu kan? Angkat lehernya kan? Mandi. Sakit hati gitu anak. Sakit lah. Walaupun dia bandel, tanda kutip nih, gak mau dengerin udah 7 kali gitu. Jadi saya tuh gimana sih memberi pemahaman tapi orang gak sakit hati? Dokter Doni bilang, kelamaan Mam. Mami duduk. Kamu yang maju. Oh, baguslah. Karena apa, saudara? Saya sangat cekram remnya untuk berkata-kata kasar, saudara. Nggak punya kemampuan rasanya saya, walaupun ya kadang-kadang kelepasan juga. Tapi dengarkan, perubahan hidup itu harus terlihat, Bapak Ibu jemaat Karawaci Baru. Amin. Amin. Jangan sama lagi dengan orang dunia. Jangan sama lagi pada waktu kita sebelum kita kenal Yesus. Perubahan hidup itu harus terlihat. Hidup yang berbuah adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Slide terakhir, saudara, kita baca bersama-sama 2 iya. Jangan hanya sibuk melayani, tetapi tetap melekat kepada Tuhan. Ulang sekali lagi. Jangan sibuk melayani, tetapi tetaplah melekat kepada Tuhan. Kalimat bawahnya, karena melekat kepada Kristus membawa kehidupan, pemurnian, dan buah. Dan buah ini, saudara, yang kita persembahkan kepada banyak orang dan juga untuk kemuliaan Allah. Perubahan hidup ini biar menjadi target kita. Kita tidak sama lagi, tetapi kita sudah dibaharui oleh kebenaran Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Mari kita berdoa, berdiri sejenak. Haleluya. 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 Yesus. Kami menyadari Tuhan. Kami menyadari melekat kepadamu akan memampukan kami. Kuat imannya, berbuah-buah banyak. Haleluya. Ada satu lagu, menyenangkanmu, senangkanmu. Kita pujikan pujian ini, refnya saja. Haleluya. Senangkanmu, senangkanmu, hanya itu perinduanku. Menyenangkanmu,
akan dimuliakan dengan perubahan hidup kita. Hidup yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita mampu berubah waktu kita melekat kepada Dia. Sehingga karakter kita semakin serupa dengan gambarannya. Waktu kita melekat dengan Dia, kemenangan demi kemenangan atas pergumulan hidup di dunia akan menjadi bagian kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman, hamba-Mu telah selesai. Tetapi izinkan firman ini tidak pernah selesai dalam hidup kami. Firman ini terus berkata-kata, bertumbuh, berbuah-buah yang akan membawa kami sampai kepada kehidupan kekal bersama Yesus. Kami berkemenangan selama di sini. Kami kuat, kami terus dibaharui oleh Tuhan. Berkati gereja-Mu GBI Karawaci Baru yang digembalakan oleh hamba-Mu Pak Bosi. Tuhan Yesus, berkati keluarga besar ini. Ada pertumbuhan, ada kekuatan, ada buah-buah yang akan memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat orang tua terkasih kami, Bapak Lembong. Berkati masa tuanya, kekuatan, kesehatan, sukacita menjadi bagiannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai gereja ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati lingkungan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Manik ya. Guru Manik. Ya, terima kasih atas firman yang sudah dibagikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, kesehatannya semakin diberkati oleh Tuhan, pelayanan luar biasa, dan keluarga pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Lagi saya mewakili jemaat GBI Karawaci Baru mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita mau berdoa syafaat dan mendoakan persembahan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami sangat bersyukur atas semua anugerah yang Kau berikan, Tuhan. Kami tidak pernah kehilangan alasan untuk tetap bersyukur dan bersyukur, Tuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan kami diselamatkan. Karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini, Tuhan. Dan karena janji-janji-Mu ya Tuhan, kami tetap kuat dalam menghadapi badai-badai kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak pernah gentar, Tuhan, untuk menghadapi semua kerintangan di kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan khususnya pada pagi hari ini, Tuhan, kami sangat bersyukur dan bersyukur, Tuhan, karena Engkau masih beri kami kesempatan, ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk mendengar firman-Mu yang hidup, Tuhan. Luar biasa firman-Mu Tuhan yang sangat menguatkan kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ya, Ibu Pendeta Elizabeth Manik Tuhan. Engkau lebih-lebihkan semangatnya Tuhan untuk melayani suami, anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Engkau berikan talenta-talenta yang untuk melayani-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami yakin Tuhan ini bukan suatu kebetulan, tapi ada visi dan misi yang Tuhan atur. Kami percaya itu semua yang terbaik buat kami, umat-umat di sini Tuhan. Tuhan, syukur kami masih diberi kesempatan ya, untuk saling mendoakan, menguatkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Pertama kami ingin berdoa buat gembala kami Tuhan, yang telah berjuang keras Tuhan untuk memimpin kami buat di gereja ini Tuhan.
Engkau berikan, tambahkan hikmat, kebijakan, kesabaran, ketulusan dalam membimbing kami Tuhan. Begitu juga Ibu Ken Tuhan, yang selalu setia untuk mendampinginya melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesabaran untuk Bu Ken Tuhan, untuk memotivasinya Tuhan. Dan juga anak kami Kellen Tuhan, dalam masa pertumbuhannya Engkau berikan kesehatan dan talenta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu untuk mendoakan semua pelayan Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau berikan ketulusan hati Tuhan buat kami melayani pekerjaan-Mu di sini Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan. Engkau selalu tegur kami kalau kami mempunyai motivasi yang salah dalam melayani-Mu Tuhan. Kami tidak mau ego kami muncul dalam pelayanan kami Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa, karena semua anugerah yang telah Kau berikan pada kami semua Tuhan. Dan di kesempatan ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendoakan umat-umat-Mu yang sedang tertunduk saat ini Tuhan. Engkau tahu persis Tuhan apa yang sedang terjadi di kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang pertama Tuhan, kepala keluarga Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan dan kebijakan dalam memimpin keluarga kami Tuhan. Semua masalah di keluarga kami Engkau damaikan Tuhan. Engkau berikan solusi yang terbaik buat kami suami istri, sama anak-anak dan juga sama cucu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan Engkau berkati. Dimanapun kami bekerja Tuhan, Engkau berkati pekerjaan kami Tuhan. Usaha kami ya Tuhan, biarlah berjalan dengan baik Tuhan. Dan bagi anak-anak, para remaja, pemuda yang lagi mencari pekerjaan Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau telah menyiapkan yang terbaik buat mereka semua Tuhan. Dan bagi anak-anak kami yang sedang sekolah Tuhan, sekolah dan kuliah mereka Tuhan, Engkau berikan jalan yang terbaik buat mereka dalam pelajaran mereka Tuhan. Dan semuanya berjalan dengan mulus, dan mereka bisa mencapai semua cita-cita mereka yang akan menjadi kebanggaan orang tua mereka Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu untuk mendoakan umat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Engkau tahu penyakit apa yang ada di dalam diri kami Tuhan. Engkau angkat, Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau angkat semua penyakit yang ada Tuhan, karena Engkaulah dokter yang terbaik dari semua dokter yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam masa pemulihan Tuhan, biar cepat Engkau pulihkan supaya bisa beraktivitas dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendoakan para penginjil Tuhan, dimanapun mereka berada, para pendeta Tuhan, seluruh Indonesia, khususnya di pelosok-pelosok, di pedalaman Tuhan. Kami mengerti Tuhan, banyak masalah yang terjadi di antara mereka Tuhan, tapi kami punya satu pegangan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan mereka menderita semua berlarut-larut Tuhan. Engkau akan cukupkan semua kebutuhan mereka, Engkau akan kuatkan semua ya Tuhan mereka Tuhan, iman mereka Tuhan, supaya banyak yang terselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami rindu dengan orang tua kami yang tinggal jauh Tuhan dari kami Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai cucu Tuhan, kami rindu dengan orang tua kami, kakek nenek kami yang tinggal di dusun Tuhan, dimanapun di kota manapun mereka berada Tuhan. Engkau tahu Tuhan, sebagai anak, sebagai cucu kami rindu dengan mereka Tuhan. Engkau berikan kesejahteraan, ketenangan hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga rindu untuk mendoakan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Walaupun kami sadar banyak masalah yang ada di negara tercinta ini Tuhan, tapi kami punya mimpi Tuhan. Biarlah selalu Engkau luruskan jalan pemerintah ini Tuhan. Engkau meluruskan hati para pemimpin kami, dari presiden, staf-stafnya, ya, para bantunya, baik itu dari legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan, dan sampai RT RW Tuhan. Engkau berikan rasa takut akan Tuhan,
Engkau berikan Tuhan talenta untuk melayani umat-umat-Mu, melayani semua rakyat di kalangan bawah Tuhan. Biar keadilan itu menjadi satu barometer buat mereka untuk mengambil kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, dan terus bersyukur bahwa Engkau selalu setia Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk menyatakan rasa syukur kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan sedikit Tuhan dari rezeki yang Kau berikan, baik itu bentuk persepuluhan, ya, janji iman Tuhan. Biarlah semua tangan yang memberi Engkau berkati Tuhan, dan apa yang kami beri bermakna untuk pertumbuhan gereja ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Hussein yang sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu terkasih yang Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita yang akan kita bawa ke depan. Biarlah setiap apa yang kita bawa menjadi lebih baik harum di hadapan Tuhan. Kita akan pujian yang mengukur kasih setiap Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Bos. Tuhan, kita akan lihat video terlebih dahulu. Jemaat minggu ini. Terima kasih atas pelayanannya. Dan untuk ibadah Salt and Light Generation pada tanggal 16 dan 23 Mei di Gereja Kanduria, berikut adalah
Ibadah Minggu jam 8 pagi. Jangan lupa ibadah sekolah minggu jam 8:30 pagi. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita GBI Karawaci Baru, serta like dan juga subscribe YouTube channel GBI Karawaci Baru. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih bagi yang telah membuat videonya Pak Adi. Dan terima kasih kembali saya ucapkan bagi ibu saya, ibu rohani saya, Pendeta Elizabeth Mami. Bapak Ibu, kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ingat, jangan sampai kita terlepas dari kasih Tuhan, amin. Dan jangan sampai Tuhan menggunakan tampaknya untuk kita jauh, ya. Jangan sampai. Usahakan minta pimpinan Roh Kudus untuk selalu dekat sama Tuhan, amin. Jangan jadikan baca firman Tuhan menjadi rutinitas, hanya sekedar kayak makan ya makan yang penting kenyang, tidak. Tapi harus dikunyah, dipahami, direnungkan siang dan malam. Pikirkanlah itu. Itu yang membuat kekuatan kita ada dalam Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, bukan perbuatan baik. Banyak orang melakukan perbuatan baik, tapi apa? Mendengar firman Tuhan, ada aliran energi yang masuk terhubung dan ranting-rantingnya, dan Tuhan akan pisahkan kita. Tuhan akan kuduskan ranting-ranting tidak baik, sehingga buah itu akan benar-benar buah yang maksimal. Ya, bawa firman Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Dan saya mau berikan pengumuman yang pertama. Hari Senin sampai hari Sabtu kita akan mengadakan doa 10 hari yang sudah kita lakukan pada hari Kamis dan Jumat. Dan hari Senin kita lakukan sampai hari Jumat itu jam 7.30, sementara hari Sabtunya kita akan mulai jam 7, ya. Jadi untuk Senin sampai Jumat jam 7.30, hari Sabtunya jam 7. Saya akan undang Bapak Ibu Saudara yang apabila tidak melakukan pekerjaan atau tidak ada aktivitas lembur atau kena shift, apabila punya kekuatan, kerinduan, datang ke tempat ini. Kami akan berdoa bersama. Amin. Amin, ya. Bapak Ibu. Dan untuk yang lansia, hari Selasa kita liburkan dulu ya. Kalau puji Tuhan, makasih nih nenek-nenek sama kakek-kakek mengerti nih. Tunggu libur. Ya nggak apa-apa ya, supaya kita persiapkan di doa malamnya. Dan apabila pengen doa malam, bilang aja ke saya, Pak, saya mau doa malam. Gak seperti biasa, saya akan jemput kan gitu kan. Gampang lah, mas saya cincel lah. Tenang kan. Jemput saya Pak, siap, gitu kan. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kembali. Saya tidak habis-habis. Saya juga bersyukur. Bapak Ibu, sebelum kita nanti pulang, saya akan mengajak kita foto bersama ya dengan Ibu Gembala ya, dengan Ibu rohani saya. Kita foto nanti yang duduk ya, nanti yang kursi-kursinya duduk, terus ada di tiga baris. Nanti Ibu Pendeta yang Manik depan, baris duduk dan belakang, dan ada yang naik di atas. Nah, saya mohon Pak Andi ya Pak bisa ambil foto. Nah, kita bikin video, ada videonya kita nyanyikan satu lagu firman Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai haleluya, haleluya. Ibu Elizabeth, mohon kita berdoa berkat. Mau doa apa di aksi? Hari ini jemaat Tuhan kita berdiri di hadapan Allah kita. Terima berkat. Haleluya. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu itu semua karena Tuhan baik. Dan ini Tuhan, bakti kami kepadamu untuk kebaikan-Mu, terlebih untuk keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami pewaris dari janji-Mu, pewaris dari kerajaan-Mu. Kami bersyukur kami umat pilihan-Mu, dan kini kami mau pulang. Biar perjalanan pulang kami Allah Roh Kudus proteksi kami aman, kami tiba di tujuan kami masing-masing untuk kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penghormatan, kemuliaan, pengagungan bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jemaat Tuhan GBI Karawaci Baru, arahkan segenap hidupmu kepada Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tanganmu, dengan kerinduan akan anugerah dari Kristus. Maka kita terima berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengerjakan kekuatan dalam hidupmu dan di dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudusnya yang mengerjakan bagi setiap engkau damai sejahtera, kekuatan, sukacita dan penyertaan sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan sama-sama berkata,